Halo kelas 7, kembali lagi bersama Miss Novi di kelas Chemistry Biologi. Nah, tanpa terasa ini adalah kelas terakhir Chemistry Biologi untuk semester ini dan juga untuk kelas 7. Nah, terima kasih untuk 1 tahun ini kita sudah belajar bersama. Miss banyak belajar juga dari kalian dan juga Miss terima kasih untuk setiap pelajaran yang bisa kita belajar sama-sama di kelas Chemistry Biologi. Nah, Miss berharap di tahun depan siapapun guru yang akan mengajar kalian di kelas chemistry biologi, kalian tetap semangat dan juga tetap melakukan yang terbaik daripada kalian untuk kelas chemistry biologi. Nah, oleh karena itu hari ini kita akan masuk ke dalam bagian yang terakhir dari materi kita, yaitu tentang acid and base. Jadi minggu lalu kita sudah bahas sama-sama tentang asam dan basa, apa itu asam, apa itu basa, dan juga apa karakteristiknya. Nah, hari ini kita akan bahas sama-sama tentang indikator asam basa. Oleh karena itu, silahkan dengarkan penjelasan dari Miss Novi tentang indikator asam basa. Nah, uh, kita akan bahas sama-sama tentang indikator asam basa. Tapi sebelumnya kalian harus tahu apa sih sebenarnya indikator asam basa. Nah, indikator asam basa itu adalah sebuah senyawa kompleks yang bisa bereaksi dengan asam atau dengan basa. Ya, dengan asam dan basa ya. Dan juga dari senyawa ini kita bisa menentukan sifat asam atau basa dari sebuah larutan atau sebuah bahan seperti itu. Nah, indikator asam basa ini ada dibagi menjadi dua, yaitu indikator alami dan juga indikator universal. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang indikator alami. Nah, indikator alami ini adalah ekstrak dari bahan-bahan alami yang kita bisa lihat di sekeliling kita. Salah satu contohnya itu ada kunyit, lalu contoh yang lain ada kubis merah, ada bunga kembang sepatu, ada bayam merah, bunga mawar, dan lain sebagainya. Kalian bisa cari sendiri. Nah, dari bahan-bahan ini kita akan ekstrak, lalu kita bisa gunakan untuk menentukan apakah larutan atau bahan yang kita miliki itu bersifat asam atau bersifat basa. Nah, jika kalian memiliki bahan-bahan yang Miss sudah sebutkan tadi, bisa kalian gunakan. Kalian bisa coba di rumah bagaimana hasilnya. Nanti Miss akan berikan tabelnya setelah video ini. Miss akan berikan tabelnya bagaimana perubahan warnanya sehingga kita bisa tahu larutan tersebut adalah asam atau basa seperti itu. Nah, kalau misalnya kalian mau mencobanya, silakan mencoba dan juga boleh divideokan dan kirimkan pada Miss Novi. Oke? Nah, yang kedua itu ada indikator universal. Nah, indikator universal ini ada dalam bentuk kertas seperti itu. Kertas dan juga dia ada warna-warnanya menentukan kalau dia itu pH-nya berapa. Ini pernah juga kita gunakan ketika waktu itu kita pernah praktikum tentang asam basa seperti itu. Jadi kalau kalian ingat itu kertasnya namanya indikator universal. Jadi ketika kita celupkan kepada larutan yang bersifat asam atau basa, dia akan menunjukkan warna seperti itu, seperti warna apa, dan kita bisa tahu dia pH-nya berapa seperti itu. Nah, selain itu juga ada namanya kertas lakmus. Nah, ini juga kita pernah gunakan ketika praktikum. Ada lakmus merah dan ada lakmus biru. Nah, kalau ketika kita celupkan di larutan yang bersifat asam, lakmus warna merah, kita celupkan di larutan yang bersifat asam, dia akan berubah warna jadi apa? Dan juga lakmus warna biru ketika kita celupkan di dalam larutan yang bersifat basa, dia akan berubah menjadi apa? Silahkan komen di kolom komentar jawabannya. Oke? Nah, yang selanjutnya itu ada indikator namanya pH meter seperti itu. Jadi ini dia berbentuk benda seperti itu, dan juga dia ada angka-angkanya. Ketika kita celupkan ke dalam larutan, dia akan langsung kasih tahu pH-nya berapa begitu. Jadi kita tidak harus mencocokkan warna, tapi dia langsung kasih tahu pH-nya berapa. Nah, dari pH itu kita bisa tentukan larutan tersebut bersifat asam atau basa. Nah, masih ingat kan pH asam itu dari berapa sampai berapa dan pH basa itu dari berapa sampai berapa. Nah, dari situ kita bisa tahu larutan tersebut bersifat asam atau basa. Seperti itu. Nah,
Oleh karena itu, Miss sudah kasih tahu ada indikator apa saja. Sekarang tugas kalian adalah silahkan cari tahu dari mana terbentuknya bisa membentuk kertas lakmus merah atau biru. Jadi dia itu diekstrak dari apa, jadi dia bisa jadi lakmus merah atau lakmus biru. Dan juga bagaimana cara kerjanya, kok bisa lakmus merah bisa berubah warna ketika masuk di dalam larutan titit. Dan juga lakmus biru bisa berubah warna jadi merah ketika masuk di dalam larutan. Nah, sampai di sini saja pelajaran kita hari ini. Miss Novi sangat berharap kalian masih bertanggung jawab sampai detik terakhir kita di kelas chemistry biologi ini. Jangan lupa dikerjakan dan dikumpulkan tugasnya. Dan juga ada satu lagi tugas yang Miss berikan. Jadi tadi ada satu tugas dan satu lagi tambahan karena ini adalah kelas terakhir. Miss mau kalian untuk menuliskan, jadi ada dua yang kalian tuliskan, itu yang pertama tadi tugas, dan yang kedua Miss mau kalian menuliskan harapan dan juga goals kalian untuk tahun depan. Kalian akan naik kelas ke kelas 8, apa harapan dan goals kalian untuk lebih baik lagi untuk kelas chemistry biologi. Ketika kalian tuliskan ini, Miss akan baca dan juga kalian juga harus mendoakan harapan kalian dan juga wish kalian ini. Dan juga Miss berharap siapapun guru chemistry biologi tahun depan bisa tahu goals kalian ini dan kalian bisa jadi lebih semangat. Oke, terima kasih kelas 7. Miss sangat senang untuk bisa ngajar kalian selama 1 tahun ini. God bless you. Bye-bye.